Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat, yaitu materi untuk kelas 9 SMP. Nah, teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai videonya. Semoga dengan menyaksikan video ini, teman-teman bisa paham mengenai bilangan berpangkat. Oke, selamat menyaksikan. Bilangan berpangkat. Nah, kita harus tahu dulu apa itu konsep perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contohnya di sini kita punya A pangkat N, di mana A pangkat N ini kita kalikan A dikali A dikali A dikali A, yang mana A ini sebanyak N buah atau sebanyak N kali. Nah, dengan syarat N adalah bilangan positif di mana N ini disebut dengan eksponen. Kemudian A adalah bilangan real di mana A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, jadi A pangkat N ini A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Contohnya yaitu di sini kita memiliki 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka kita tulis dengan 3 pangkat 5. Karena perpangkatan disebut juga dengan penyederhanaan dari perkalian. Kemudian contoh selanjutnya penyederhanaan dari 3A. Nah, teman-teman di sini jangan bingung. Karena di sini ada variabel A, kita tinggal mengalihkannya saja seperti contoh sebelumnya, yaitu 3A dikali 3A dikali 3A, maka hasilnya 3A pangkat 3, karena 3A dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu 2 per P dikali 2 per P dikali 2 per P dikali 2 per P. Maka hasilnya 2 per P pangkat 4 karena 2 per P ini dikalikan sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita akan lihat hasil dari perpangkatan. Contohnya yaitu 2 pangkat 3. Maka hasilnya kita tulis 2 dikali 2 dikali 2, di mana hasilnya yaitu 2 dikali 2, 4 dikali 2 lagi sama dengan 8. Contoh selanjutnya, nah jadi 2 pangkat 3 maka hasilnya adalah 8. Contoh selanjutnya yaitu 3 pangkat 4. Maka hasilnya yaitu 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali, maka hasilnya yaitu 3 dikali 3 9 dikali 3 27 dikali 3, maka hasilnya 81. Nah, selanjutnya bagaimana jika bilangan pokoknya atau basisnya negatif atau negatif A? Maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika eksponennya atau pangkatnya berupa bilangan bulat genap, maka hasilnya akan positif. Yang kedua yaitu jika eksponennya bilangan ganjil, maka hasilnya akan menjadi negatif. Kita akan lihat contohnya. Nah, di sini negatif 5 pangkat 2. 2 ini adalah bilangan genap, maka hasilnya sama dengan negatif 5 dikali negatif 5. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Maka hasilnya positif 25. Nah, benar ya. Jika eksponennya genap, maka hasilnya positif. Contoh selanjutnya yaitu negatif 3 pangkat 4. Kita akan lihat hasilnya, yaitu negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9. Dikali negatif 3 sama dengan hasilnya negatif 27 dikali negatif 3 lagi, maka hasilnya positif 81. Maka benar ya, jika eksponennya bilangan bulat genap, maka hasilnya akan positif. Contoh selanjutnya yaitu negatif 5 pangkat 3. Jadi di sini bilangan pangkatnya adalah ganjil. Kita akan lihat hasilnya. Maka negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 dikali negatif 5. Hasilnya positif 25. Dikali lagi dengan negatif 5, maka hasilnya negatif 125.
selanjutnya kita punya contoh negatif 2 dipangkatkan 5. Hasilnya kita lihat negatif dikali negatif, positif, dikali negatif lagi, negatif, dikali negatif lagi, maka positif, dan dikali negatif lagi, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 32. Nah, maka di sini juga benar, jika bilangan bulatnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Nah, selanjutnya kita akan lihat bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, bagaimana jika bilangan bulat ini berpangkat negatif seperti 4 pangkat negatif 3? Maka, kita akan lihat dulu konsepnya, yaitu untuk setiap bilangan A atau bilangan pokoknya, bilangan real tak nol, yang mana di sini kita lihat 4 ya. Kemudian, dan N atau pangkatnya bilangan bulat, di sini bilangan bulat negatif 3, maka berlaku A pangkat minus negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi untuk setiap bilangan berpangkat negatif, maka hasilnya nanti 1 per bilangan yang berpangkat itu gitu. Contohnya di sini. Nah, kita lihat dulu di mana A ini atau bilangan pokok tidak sama dengan 0. Dan A ini adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat. Kita akan lihat contohnya, yaitu 4 pangkat negatif 3 yang tadi ya. Maka hasilnya 1 per 4 pangkat 3 gitu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 2 pangkat negatif 4, maka hasilnya 1 per 2 pangkat 4. Jadi negatifnya ini kita ganti dengan 1 per 2 pangkat 4. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bilangan berpangkat 0. Nah, untuk setiap bilangan A, bilangan real, tak 0, contohnya yaitu A pangkat 0, maka akan bernilai 1. Secara aljabar dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Contoh di sini 2 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian 3 pangkat 0, hasilnya juga 1. 10 pangkat 0, hasilnya juga 1. 1000 pangkat 0, hasilnya juga 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Nah, gitulah teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Akan kita lanjutkan pembelajaran tentang bilangan berpangkat pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.